Hari itu, tanganku gemetar saat membuka plastik kecil berisi tes pack yang baru saja aku beli dari apotik seberang. Aku mengunci pintu kamar mandi, menarik nafas panjang, lalu duduk di atas kloset. Wajahku menghadap dinding, tapi pikiranku kemana-mana. Degup jantungku tak karuan, 1 menit terasa seperti 1 jam. Lalu, muncul 2 garis merah yang jelas. Aku sempat mengedipkan mata beberapa kali, berharap penglihatanku keliru, tapi tidak. 2 garis merah, aku hamil. Tubuhku mendadak dingin, tanganku lemas. Bahkan aku tak sadar air mata mulai menetes. Bukan karena aku tidak ingin menjadi ibu, justru sebaliknya. Aku pernah sangat menantikan kehamilan ini, tapi tidak seperti ini. Bukan dalam kondisi seperti ini, karena aku tahu anak ini bukan dari Arka, suamiku sendiri. Aku terduduk di lantai kamar mandi dengan tes pack masih di tangan. Seharusnya ini jadi momen bahagia. Seharusnya aku tersenyum, menanti detik-detik mengabari suamiku bahwa doa kami selama hampir 2 tahun pernikahan akhirnya terjawab. Tapi kenyataannya, aku malah dihantui rasa bersalah, takut, dan jijik pada diriku sendiri. Arka adalah suami yang baik, tapi entah sejak kapan hatinya jadi dingin. Kami jarang berbicara dari hati ke hati, lebih banyak basa-basi, bahkan saat sarapan pagi. Obrolan kami hanya sebatas, "Kamu kerja jam berapa?" Atau, "Makan siangnya jangan lupa ya." Sudah lebih dari 4 bulan kami tidak tidur di ranjang yang sama. Katanya pekerjaan menumpuk, katanya dia terlalu lelah, katanya dia butuh ruang. Tapi bagaimana dengan aku? Aku juga lelah, tapi tak pernah dimengerti. Aku juga butuh ruang, tapi justru makin tersudut dalam sunyiku sendiri. Rumah kami seperti hotel, hanya tempat singgah, bukan tempat pulang yang hangat. Dan dalam kesepian itu, aku jatuh. Revan datang di saat yang salah, tapi aku juga yang salah karena membiarkannya masuk. Ia kakak kandung Arka. Seharusnya batas kami sudah jelas, tapi nyatanya rasa nyaman itu hadir begitu saja, muncul pelan-pelan lewat perhatian kecil yang Arka tak lagi berikan. Awalnya hanya chat ringan, lalu berlanjut jadi panggilan video malam hari karena Revan bilang ia tidak bisa tidur. Lalu suatu malam saat Arga pergi dinas keluar kota, Revan datang ke rumah. Alasannya hanya mengantar makanan. Tapi kami duduk bersama di ruang tamu, ngobrol seperti 2 orang asing yang sama-sama terluka. Lalu saat aku menangis menceritakan betapa kosongnya aku selama ini, Revan memelukku dan aku tak menolak. Malam itu kami melakukan hal yang tak seharusnya terjadi. Hanya sekali, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Aku tahu ini salah, bahkan sangat salah. Tapi semakin hari, rasa bersalahku tak cukup kuat menutupi kegelisahan yang terus tumbuh. Apalagi sekarang, saat 2 garis merah itu hadir sebagai bukti dari dosa kami. Aku tak tahu harus bagaimana. Aku bahkan tak berani menatap wajah Arka pagi ini. Ia keluar kamar sebelum aku sempat mengatakan apapun. Aku meremas tes pack itu lalu menyelipkannya ke kantong hoodie yang kupakai. Kukunci kembali kamar mandi dan berdiri di depan cermin. Wajahku pucat, mataku sembab. Kupaksakan senyum tapi rasanya palsu. Siang harinya, aku duduk sendirian di dapur, tak sanggup makan. Kupandangi ponselku. Jari-jariku sudah mengetik pesan untuk Revan. Aku hamil. Tapi aku tak kunjung mengirimnya. Berulang kali kutulis, lalu kuhapus. Apa yang akan dia katakan? Apa dia akan bertanggung jawab? Apa dia bahkan ingat malam itu? Jam menunjukkan pukul 2 siang saat ponselku bergetar. Nama Revan muncul di layar.
Aku nyaris menjatuhkan ponselku. Tanganku langsung berkeringat. Ini pertama kalinya dia menelponku lagi setelah kejadian itu. Halo, suaraku bergetar saat menjawab. Hai, maaf tiba-tiba telepon. Aku mimpi aneh semalam, katanya di seberang. Mimpi apa? Tanyaku gugup. Mimpi kamu nangis di kamar mandi. Terus kamu bilang kamu hamil. Darahku seolah berhenti mengalir. Aku terdiam, tak tahu harus berkata apa. Kamu kenapa diam? Revan, ya, aku beneran hamil. Hening, tak ada suara di seberang. Detik demi detik berlalu dan jantungku rasanya mau copot. Aku tahu ini berat, kataku lirih, tapi aku gak bisa menyembunyikannya lebih lama. Kamu yakin itu anakku? Tanyanya pelan. Aku menggigit bibirku. Arka gak pernah menyentuhku sejak berbulan-bulan lalu. Hening lagi. Tapi kali ini nafas Revan terdengar lebih berat. Astaga, kumannya. Aku belum bilang ke Arka, lanjutku cepat. Aku gak tahu harus mulai dari mana. Kita gak bisa begini terus, jawab Revan pelan. Cepat atau lambat, semuanya bakal terbongkar. Aku mengangguk meski dia tak bisa melihat. Aku tahu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk. Aku harus pura-pura biasa saja saat berada di rumah. Harus tersenyum saat Arka bertanya, "Kamu kenapa pucat? Lagi gak enak badan?" Aku hanya menjawab, "Iya, mungkin kecapean." Padahal aku ingin berteriak, "Aku hamil, Kak. Tapi anak ini bukan dari kamu." Setiap malam, aku menangis dalam diam. Perutku belum terlihat, tapi rahasia ini semakin membesar di dalam dadaku. Setiap kali Arka tidur di ruang kerja dan tidak pulang ke kamar, aku justru merasa lega. Setidaknya, aku tidak harus berhadapan langsung dengan tatapannya yang tulus, yang tanpa sadar justru menyayat hatiku. Aku tahu aku harus mengambil keputusan. Tapi keputusan macam apa yang bisa memperbaiki ini semua? Menggugurkan anak ini? Tidak. Itu tidak pernah menjadi pilihan. Menyembunyikannya dan berpura-pura bahwa ini anak Arka, aku terlalu takut mengaku semuanya. Aku takut kehilangan semuanya. Sampai malam itu terjadi. Arka pulang lebih awal dari biasanya. Saat aku sedang di dapur memanaskan sup, dia tiba-tiba muncul dari belakang dan memelukku. Sudah lama sekali aku tidak merasakan pelukan itu. "Sayang," bisiknya lembut. Aku membeku. Suara dan sentuhan ini terasa asing sekaligus familiar. "Kamu kenapa?" tanyaku pelan. "Entahlah, aku kangen kamu." Aku menahan nafas. Di saat seharusnya aku bahagia, aku justru merasa sangat bersalah. Aku tak pantas dipeluk olehnya. Aku tak pantas disebut sayang oleh pria yang hatinya sudah kucabik-cabik diam-diam. "Kamu baik-baik aja kan?" tanyanya lagi. Kali ini menatapku dalam-dalam. "Iya," jawabku pelan. "Kenapa akhir-akhir ini kamu sering mual?" tanyanya langsung. Aku menunduk. "Mungkin masuk angin." "Kamu hamil?" tanyanya, tajam tapi tenang. Jantungku serasa terjatuh ke lantai. Aku tak bisa berkata apa-apa. Bibirku keluh, tanganku menggenggam kain celemek erat-erat. Tapi tubuhku tak bisa menyembunyikan kebenaran. Arka menghela nafas, lalu mengambil tes pack yang kutaruh di laci dapur. Aku lupa menyembunyikannya. Tangannya gemetar saat menunjukkan 2 garis merah itu padaku. "Ini sejak kapan?" tanyanya datar. Aku ingin menjawab, tapi suaraku seperti tertelan ketakutan. "Aku senang kamu hamil," katanya akhirnya.
membuatku membelalakan mata. Akhirnya kita punya anak. Aku nyaris terjatuh. Ingin rasanya berteriak, memberitahu dia bahwa anak ini bukan dari darahnya. Tapi aku tak bisa. Aku terlalu takut dan justru karena itu air mataku tumpah. Arka memelukku sekali lagi dengan erat. "Terima kasih sayang," katanya lembut. Akhirnya doaku terjawab. Aku menutup mata, menahan sesak yang menghantam dadaku seperti gelombang besar. Aku hamil dan dia bahagia, tapi dia tak tahu dia bukan ayah dari anakku. Dan malam itu untuk pertama kalinya sejak lama, Arka tidur di kamar kami, di sebelahku, dengan senyuman tulus di wajahnya, sementara aku hanya bisa memejamkan mata, menahan tangis, dan menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Tanpa kusadari, pesan dari Revan masuk malam itu. "Kita harus bicara. Aku gak bisa lari terus dari ini." Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, sunyi, sepi, dan penuh kepura-puraan. Aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang belum juga terbuka. Jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan Arka belum pulang. Di meja makan, makanan yang kupanaskan 2 kali sudah kembali dingin. Tapi aku tak punya tenaga untuk memanaskannya lagi. Rasanya semua energiku habis hanya untuk menahan isi perut yang makin hari makin sensitif. Mualku makin parah, tapi lebih parah lagi rasa bersalah yang terus mencekik dari dalam. Tak lama, pintu terbuka. Arka masuk dengan langkah cepat. Jas hitamnya langsung dilemparkan ke sofa seperti biasa. Raut wajahnya lelah, tapi tetap tampak dingin. Ia melepaskan dasi, berjalan ke dapur, lalu kembali menatapku sekilas. "Sudah makan?" tanyanya pelan. "Sudah," jawabku, meski sebenarnya belum. Lidahku tak mampu menelan apapun hari ini. Arka mengangguk tanpa komentar. Ia duduk di sebelahku, mengeluarkan ponselnya, lalu sibuk mengetik sesuatu tanpa memperhatikanku. Aku mencuri pandang wajahnya. Tak ada kecurigaan di sana, hanya letih yang terlalu biasa. Tapi aku tahu di balik sikap tenangnya, Arka menyimpan banyak hal, dan aku lebih tahu lagi bahwa aku menyimpan jauh lebih banyak. Tanganku memegangi perutku yang masih datar, tapi rasanya isi perut ini sudah mulai tumbuh, berdenyut, mengingatkanku tiap menit bahwa aku telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupku. Aku mengandung, tapi yang lebih mengerikan, aku tidak bisa berkata siapa ayah dari anak ini. Aku ingin jujur, aku ingin mengakui semuanya dan meminta maaf, tapi setiap kali aku membuka mulut, lidahku keluh. Bagaimana aku bisa mengatakan kalau aku mengandung anak dari Revan, kakak kandung Arka sendiri? Aku tak bisa membayangkannya. Arka bukan hanya akan terluka, dia akan hancur. Sejak malam itu, aku dan Revan benar-benar tak saling bicara lagi. Ia menjauh, bahkan saat kami bertemu di acara keluarga, dia bersikap seolah aku tak ada. Aku bisa memahaminya. Dia pasti merasa bersalah sama sepertiku. Tapi bedanya, aku tak punya pilihan untuk melarikan diri dari semua ini. Aku menanggungnya setiap hari, setiap malam. Setiap kali rasa mual datang, setiap kali tubuhku terasa lelah, padahal aku tak melakukan apa-apa. Aku diingatkan bahwa rahasia ini tumbuh dalam rahimku. Hari-hari berjalan seperti neraka yang tenang. Setiap pagi aku muntah dan Arka mulai menyadari ada yang berbeda. Tapi ia tak pernah bertanya lebih dari sekedar, "Kamu sakit?" Atau "Mau ke dokter?" Mungkin karena hubungan kami memang tak pernah dekat, atau mungkin ia tahu tapi pura-pura tidak tahu. Kadang aku menduga Arka hanya butuh alasan untuk bertahan dalam rumah ini, bukan karena cinta, tapi karena kewajiban. Sampai malam itu datang.
Kami sedang makan malam berdua. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, Arka benar-benar duduk bersamaku. Ia memandangi makanannya cukup lama lalu menatapku. "Kamu hamil ya?" Sumpit yang kugenggam langsung jatuh ke lantai. Jantungku seolah berhenti berdetak. Mataku membelalak, mulutku terbuka, tapi tak ada suara yang keluar. "Aku lihat kamu sering muntah pagi-pagi. Wajah kamu pucat. Terus kamu makin sensitif. Aku tahu kamu lagi hamil." Aku hanya bisa mengangguk pelan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. "Sejak kapan?" tanyanya pelan. "2 minggu lalu aku cek," jawabku nyaris berbisik. Arka tak bicara apa-apa. Ia hanya menatap kosong ke arah meja. Wajahnya datar, tapi matanya tampak berkaca-kaca. "Kenapa kamu gak bilang?" tanyanya akhirnya. "Aku takut," jawabku jujur. "Aku bingung. Aku gak tahu harus gimana." Lalu hal yang tak kuduga terjadi. Arka tersenyum tipis, bukan senyum bahagia, tapi semacam kelegaan yang menyakitkan. "Akhirnya," katanya pelan, "akhirnya kita punya anak." Aku langsung menangis lebih kencang. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Tangisku lirih tapi dalam. Aku bukan menangis karena bahagia. Aku menangis karena tahu aku menyakiti laki-laki yang paling tulus mencintaiku dengan cara yang paling keji. Arka bangkit dari kursinya lalu menghampiriku. Ia memelukku dari belakang seperti dulu saat kami baru menikah. Hangat, nyaman, dan melindungi. Tapi pelukan itu justru terasa menusuk bagiku sekarang. "Kamu tahu aku nunggu ini dari lama kan?" bisiknya. "Aku tahu selama ini aku sibuk. Aku mungkin bukan suami yang baik, tapi aku senang kita dikasih kepercayaan ini." Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku hanya bisa mengangguk dalam tangis, dan malam itu aku kembali tak bisa tidur. Bukan karena mual, tapi karena Arka memelukku erat dalam tidurnya. Sementara aku menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Seminggu berlalu setelah pengakuan itu, Arka jadi jauh lebih perhatian. Ia mulai pulang cepat, menyediakan sarapan, bahkan ikut membawakan belanjaan. Aku merasa seperti kembali ke masa awal pernikahan kami saat semuanya masih indah dan penuh harapan. Tapi di dalam hati aku merasa seperti penjahat. Aku mencoba menghindari Revan, tapi takdir seolah mempermainkanku. Suatu pagi, aku dan Arka diundang makan pagi di rumah orang tua mereka. Revan juga datang. Aku tak bisa menghindar. Kami duduk satu meja dan untuk pertama kalinya setelah malam itu, mata kami bertemu. Tatapannya tajam, tapi dipenuhi luka. Tanganku berkeringat. Aku tak bisa menelan makananku. Perutku terasa mual, bukan karena kehamilan, tapi karena rasa bersalah yang makin besar. Setelah sarapan selesai, Revan menghampiriku di halaman belakang. Arka sedang berbincang dengan ayah mereka di dalam. Revan berdiri di sampingku tanpa bicara selama beberapa saat. "Kamu kelihatan pucat," katanya pelan. Aku hanya mengangguk. "Aku hamil." Dia menghela nafas panjang. "Aku sudah menduga." Aku belum bilang siapa ayahnya. "Kamu gak perlu, potongnya cepat. Aku tahu. Kamu marah?" "Bukan itu. Aku takut." "Takut?" Revan menataku lekat-lekat. "Takut merusak hidup kalian, hidup kita semua." Aku menarik nafas dalam-dalam. Tapi kita gak bisa terus begini. Aku tahu. Aku menatapnya dengan penuh air mata. Aku harus bilang ke Arka. Revan menggenggam lenganku. "Tunggu, jangan sekarang. Aku yang akan bicara dulu." Dan sebelum aku sempat berkata apa-apa, suara Arka terdengar dari belakang kami. "Bicara soal apa?" Aku dan Revan membeku.
Arka berdiri di belakang semak, menatap kami dengan wajah sulit ditebak. Suaranya pelan. Matanya menatap ke arah tangan Revan yang masih menggenggam lenganku. "Aku cuma nanya soal kandungan Lia," kata Revan cepat, melepaskan genggamannya. Arka mengangguk pelan. "Bagus kalau kamu peduli." Lalu ia berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Tapi aku tahu, dari caranya menatap, dari nada suaranya yang datar, ia mulai curiga. Dan malamnya sesuatu terjadi. Saat aku masuk ke kamar, aku melihat laci meja rias terbuka. Tespek yang dulu kusimpan di situ sudah tidak ada. Kertas hasil USG pun hilang. Aku panik. Kutelusuri seluruh kamar, tapi barang-barang itu tidak ada di tempatnya. Saat aku keluar kamar untuk mencari Arka, aku menemukannya berdiri di ruang tamu. Ia menggenggam dua benda itu, tespek dan hasil USG. Matanya menatapku tajam, tapi wajahnya datar, seolah menahan sesuatu yang besar. "Aku nemu ini waktu bersih-bersih laci," katanya datar. "Kenapa tanggal USG-nya beda sama waktu kamu bilang ke aku?" Aku terdiam. "Dan kenapa kamu gak pernah minta aku temenin periksa ke dokter?" Aku tetap diam. Tangisku mulai merayap ke ujung mata. "Lia," katanya pelan, "aku gak bodoh." Lalu ia meletakkan dua benda itu ke meja, menatapku lekat-lekat. "Kamu punya sesuatu yang harus kamu bilang ke aku." Aku tak bisa menjawab. Dan untuk pertama kalinya Arka menatapku dengan mata yang tak lagi penuh cinta, tapi luka yang dalam. Hari itu rumah kami ramai. Ada acara keluarga kecil-kecilan untuk merayakan ulang tahun ibunya Arka. Aku hanya berdiri di sudut ruang tamu, sesekali tersenyum saat disapa saudara-saudara yang datang. Tapi sebenarnya aku tidak benar-benar ada di sana. Pikiranku kosong, tubuhku lelah, perutku yang mulai membesar membuatku capek berdiri. Tapi bukan itu yang paling menyiksaku, melainkan kehadiran seseorang yang sudah berminggu-minggu kuhindari. Revan datang bersama adik perempuannya. Ia tampak rapi, sopan, dan seperti biasa, tenang. Tapi saat matanya bertemu denganku, jantungku langsung berdetak tidak beraturan. Aku bisa melihat keraguan di matanya, penyangkalan, rasa bersalah yang tak sempat ia sembunyikan. Ia menatap perutku dengan tajam, seolah mencari kepastian dari bentuk tubuhku yang tak lagi bisa aku sembunyikan. Aku mengalihkan pandangan secepat mungkin, tapi tatapannya masih terasa membakar. Saat acara berlangsung, Revan menjaga jarak. Tidak sekalipun ia bicara langsung padaku, tapi aku bisa merasakan tatapannya terus mengikuti seperti gelombang diam yang mengancam menerjang kapan saja. Setelah acara selesai dan semua orang mulai pulang, aku masuk ke dapur untuk membereskan piring-piring. Arka sedang di teras depan mengobrol dengan beberapa kerabat yang hendak pamit. Aku menghela napas panjang. Akhirnya bisa sendiri, tapi ternyata aku keliru. Revan muncul dari balik pintu dapur. Ia berdiri di sana dengan wajah yang sulit kubaca. Hening sejenak, hanya suara detak jam dan denting sendok dari tempat cuci piring yang terdengar. "Lia," katanya pelan. Aku langsung menunduk. Tubuhku kaku. Aku tak sanggup menatapnya. "Itu anakku kan?" tanyanya langsung ke inti. Aku tak bisa menjawab, tapi diamku lebih keras dari 1000 kata. Revan menarik napas panjang lalu mendekat. Ia memejamkan mata sesaat sebelum membuka kembali dan menatapku tajam. "Kita harus bicara sama Arka." Aku sontak menggeleng keras. "Jangan," bisikku dengan suara bergetar. "Jangan hancurkan dia. Jangan buat dia lebih sakit dari yang seharusnya. Biarin aku aja yang tanggung semuanya. Lia, ini bukan cuma tentang kamu. Ini tentang anak itu juga.
Dia punya hak untuk tahu siapa ayahnya. Aku menahan nafas, tanganku menggenggam ujung meja dapur erat-erat. Tubuhku bergetar, bukan karena marah, tapi karena takut. Arka sayang sama anak ini. Dia bilang senang akhirnya bisa punya anak. Aku gak sanggup ngasih tahu kalau sebenarnya anak ini bukan dari dia. Revan menghela napas, lalu mencoba menggenggam tanganku, tapi aku menepisnya cepat. Kamu pikir kamu satu-satunya yang ngerasa bersalah, katanya lirih. Setiap malam aku tidur dalam gelap berharap semua ini cuma mimpi, tapi tiap kali aku ingat kamu malam itu dan... Cukup, potongku. Suaraku nyaris teriak. Jangan bahas malam itu lagi. Kita gak bisa tarik semuanya, tapi kita bisa jaga supaya gak makin hancur. Suasana hening. Revan mengertakkan rahang, menatapku penuh tekanan. Tapi sebelum ia sempat menjawab, sebuah suara terdengar dari balik pintu. Sebaiknya aku dengar langsung aja dari kalian. Aku membalikkan badan. Tubuhku langsung lemas. Arka berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya merah, tapi suaranya pelan. Terlalu pelan untuk ukuran seorang yang baru saja tahu bahwa dunia di sekitarnya runtuh. Aku langsung mendekat. Arka, aku bisa jelaskan. Sejak kapan? Potongnya datar. Aku terdiam. Revan pun tak menjawab. Sejak kapan kalian saling menyentuh di belakangku? Lanjutnya. Aku menunduk, mulutku bergetar. Waktu kamu dinas ke Surabaya. Malam itu hanya sekali. Setelah itu kita gak pernah. Arka tertawa kecil, tapi tawanya getir. Hanya sekali. Ia menatapku dengan mata yang tak lagi lembut. Dan dari sekali itu, kamu hamil? Air mataku tumpah. Aku jatuh berlutut memegangi kaki Arka. Maaf, aku gak tahu harus bagaimana. Aku gak mau kamu tahu dengan cara seperti ini. Arka menghela napas panjang lalu memalingkan wajah. Yang paling menyakitkan bukan karena kamu hamil, bukan karena kamu tidur dengan kakakku, tapi karena kamu gak percaya kalau aku bisa memaafkan kamu. Aku menatapnya dengan penuh air mata. Kamu maafin aku? Aku gak tahu, jawabnya jujur. Tapi kalau kamu jujur dari awal, mungkin aku bisa. Tapi kamu lebih baik pilih bohong. Kamu pilih sembunyi. Revan berdiri di belakangku. Ia terlihat terpukul, tapi tetap tenang. Arka, aku juga salah. Arka menatap kakaknya dengan mata tajam. Iya, kamu juga salah. Tapi kamu bukan istriku. Hening lagi. Tak ada yang bicara. Hanya suara isak tangis kecil dariku yang terdengar. Lalu tanpa sepatah kata pun, Revan berbalik dan pergi meninggalkan rumah. Tak menoleh, tak pamit, hanya berjalan cepat seolah semakin lama ia berada di situ semakin rusak semua yang tersisa. Arka berdiri cukup lama di tempatnya, matanya masih menatap kosong ke dinding, lalu bicara pelan. Aku butuh waktu. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, Lia. Aku menatapnya penuh harap, penuh takut. Aku sayang kamu, tapi aku lebih sayang diriku sendiri sekarang. Kalau suatu hari aku gak bisa lanjut, itu bukan karena aku benci kamu, tapi karena aku harus menyelamatkan diriku dari luka yang kamu ciptakan. Ia lalu masuk kamar, meninggalkanku terjatuh di lantai dapur. Tangisku pecah. Kali ini lebih kencang, lebih dalam. Bukan karena ketahuan, tapi karena akhirnya aku benar-benar kehilangan satu-satunya orang yang masih memelukku, bahkan saat aku jatuh sedalam ini. Dan malam itu, rumah kami sunyi. Tapi bukan karena tidur,
melainkan karena masing-masing dari kami sedang berusaha menenangkan badai di dalam dada yang sudah terlalu lama tak bersuara. Waktu berjalan pelan-pelan tapi pasti. Seperti jarum jam yang tak pernah berhenti, meski kadang ingin kutahan saja detiknya, supaya aku tak perlu menghadapi kenyataan demi kenyataan yang terus datang. Setelah malam itu, Revan pergi. Ia benar-benar pergi. Tanpa pesan, tanpa pamit. Keluarganya hanya bilang ia dapat tugas dari kantornya di luar negeri untuk waktu yang tidak ditentukan. Aku tahu, itu bukan sekedar alasan pekerjaan, itu pelarian. Dan aku tak bisa menyalahkannya. Mungkin itu satu-satunya cara agar ia tidak lagi menambah luka dalam hidup kami. Sementara aku tetap di sini. Bersama Arka, bersama semua luka, semua perasaan bersalah, dan keheningan yang mulai menjadi teman akrab dalam rumah kami. Kami masih tinggal satu atap, tapi bukan lagi sepasang kekasih seperti dulu. Kami lebih mirip dua orang asing yang terjebak dalam ikatan yang tidak bisa diurai. Tiap pagi, Arka tetap menyapaku, tapi suaranya datar. Ia tetap membantuku mengangkat belanjaan, tapi matanya tidak pernah benar-benar melihatku. Ia bahkan ikut menemaniku periksa kehamilan, tapi tidak pernah memegang tanganku lagi seperti dulu. Aku tak berani mengeluh, karena aku tahu dia tetap tinggal. Itu saja sudah lebih dari cukup. Saat usia kandunganku masuk bulan ke-7, tubuhku mulai sering sakit, mudah lelah, mudah menangis, tapi Arka selalu ada. Meski tanpa kata manis, ia mengantar dan menjemputku dari dokter, membelikan makanan yang kubutuhkan, bahkan memasak bubur saat aku tak bisa makan apapun. Aku tahu, itu bukan cinta yang sama seperti dulu, tapi itu bentuk baru dari kasih sayangnya, diam, tenang, dan nyata. Hari kelahiran pun tiba, air ketubanku pecah dini hari, aku panik, tubuhku gemetar. Aku tak tahu harus berbuat apa, tapi Arka segera bangun dari tempat tidurnya, mengangkat tubuhku dengan sigap dan mengantarku ke rumah sakit tanpa satupun keluhan. "Tenang, aku di sini," katanya pelan saat kami duduk di mobil. Tangannya menggenggam tanganku di tengah remang lampu dashboard, dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku merasa sedikit tenang. Proses persalinan berlangsung lama. Aku menjerit, menggigil, berkeringat, tapi Arka tetap di sana. Ia duduk di sampingku, menggenggam tanganku, mengusap keningku, bahkan menangis pelan saat aku berteriak kesakitan. Maafkan aku, maaf." Aku terus mengulang kata itu di antara tangis dan jeritku. Tapi Arka hanya memelukku, mencium rambutku dan berkata, "Kamu gak sendirian, aku di sini." Saat akhirnya suara tangis bayi kami pecah memenuhi ruang bersalin, tubuhku langsung lemas. Aku menangis, tapi anehnya Arka menangis lebih dulu dariku. Ia berdiri di samping dokter, memandangi bayi mungil itu dengan mata berkaca-kaca. "Dia gak minta dilahirkan dari dosa," katanya pelan. "Tapi dia bisa hidup dalam cinta." Kalimat itu menghantam dadaku lebih keras dari apapun. Aku menangis sejadi-jadinya, bukan karena sakit, tapi karena aku sadar lelaki ini masih di sini dengan segala luka yang kuberikan. Dia tetap di sini, dan tak hanya itu, dia menerima anakku seolah anak itu darah dagingnya sendiri. Bayi perempuan kami diberi nama Anaya, artinya jawaban dari doa. Aku tahu itu pilihan Arka, karena aku sendiri sudah terlalu tenggelam dalam rasa bersalah untuk punya keberanian memilih nama. Sejak kelahiran Anaya, rumah kami terasa berbeda. Masih sunyi, tapi bukan sunyi yang dingin seperti dulu. Kini ada suara tangis bayi, suara tawa kecil, dan langkah kaki Arka yang tak lagi terlalu berat. Ia belajar mengganti popok, menyuapi bayi, bahkan menyanyi pelan saat Anaya sulit tidur. Aku memandanginya dari balik pintu kamar. Seringkali menangis sendiri. Ia benar-benar menjadi ayah, meski bukan secara darah, tapi dengan hati yang lebih tulus dari siapapun.
Suatu malam, saat aku tak bisa tidur karena Anaya rewel, Arka datang dan mengambil bayi itu dari pelukanku. Ia menggendongnya, mengayun pelan, lalu menatapku dengan lembut. "Kamu capek? Biar aku yang jagain malam ini," katanya. Aku mengangguk pelan, tapi air mataku kembali jatuh. "Kenapa nangis?" tanyanya. "Karena aku belum bisa maafin diriku sendiri," jawabku jujur. Arka menatapku lama, lalu berkata, "Kalau kamu terus menyalahkan diri sendiri, kamu gak akan pernah bisa jadi ibu yang utuh buat Anaya." Aku terdiam. Kita sama-sama luka, Lia. Tapi sekarang ada Anaya. Dia butuh kita. Bukan yang sempurna, tapi yang utuh. Kalimat itu menancap dalam. Aku tahu aku harus belajar mencintai diriku sendiri lagi, belajar menatap cermin tanpa benci, belajar menerima bahwa meski aku pernah salah, aku masih punya kesempatan memperbaiki semuanya. Setahun berlalu, Anaya tumbuh menjadi bayi yang ceria. Rambutnya hitam lebat, matanya tajam seperti Revan, tapi senyumnya manis seperti Arka. Kadang aku terdiam saat menatap wajahnya, campuran dari masa lalu dan masa depan, luka dan harapan. Arka masih di sini, ia tetap suamiku. Tidak ada janji besar yang diucapkan ulang, tidak ada perayaan, tapi kami belajar untuk jujur satu sama lain. Tak lagi pura-pura bahagia, tak lagi memaksakan senyum, tapi kami mulai berbicara tentang rasa sakit, tentang marah, tentang kecewa, bahkan tentang hari-hari ketika aku sempat ingin menyerah. Dan dalam proses itu, aku pelan-pelan belajar satu hal, bahwa cinta tidak selalu terlihat seperti film. Kadang cinta datang dengan bentuk paling tidak sempurna, penuh retak, penuh bekas luka, tapi tetap bertahan. Karena bukan rasa bahagia yang membuat cinta jadi nyata, tapi pilihan untuk tetap tinggal meski rasanya sudah hancur. Hingga suatu pagi, aku menemukan surat kecil di dalam lemari, tulisan tangan Revan. Aku gemetar saat membacanya, isinya hanya satu halaman. "Lia, aku tahu, aku pengecut karena pergi. Tapi aku lebih takut menghancurkan kamu dan Arka lebih dari yang sudah terjadi. Aku lihat foto anak kalian dari ibu. Dia cantik. Aku yakin dia bahagia bersamamu. Dan bersamanya, Arka tetap jadi laki-laki terbaik yang pernah ku kenal. Maaf untuk semua luka yang pernah ku bawa, tapi tolong, jangan hidup dalam rasa bersalah terus-menerus. Kamu berhak bahagia. Kalian semua berhak. Revan." Aku duduk terdiam lama setelah membaca surat itu. Lalu entah mengapa, aku tersenyum. Mungkin ini memang jalan yang harus kulalui. Tidak sempurna, tapi penuh makna. Saat Arka masuk ke kamar dan melihatku memegang surat itu, ia duduk di sampingku dan berkata, "Kamu gak perlu cerita kalau kamu gak mau." Aku menatapnya, lalu mengangguk pelan. Aku cuma ingin bilang, terima kasih. Arka menatapku heran. "Terima kasih." "Iya, karena kamu tetap di sini." Ia tersenyum tipis. Aku juga gak tahu kenapa. Tapi setiap kali aku melihat Anaya, aku tahu ini bukan akhir dari kita. Mungkin awal yang baru. Dan aku percaya itu. Karena meski kisah kami dimulai dengan luka, kami memilih untuk tetap bertahan. Bukan karena tidak bisa pergi, tapi karena kami ingin memberi cinta yang baru. Cinta yang tidak memandang asal, tapi memilih arah. Anaya bukan anak yang lahir dari cinta sempurna, tapi ia tumbuh dalam cinta yang dipelajari, dilatih, dan diperjuangkan. Dan aku pelan-pelan mulai bisa memaafkan diriku sendiri, karena terkadang yang paling sulit bukan dimaafkan orang lain, tapi memaafkan diri kita sendiri atas pilihan
yang pernah kita buat. Oke guys, terima kasih sudah menonton ceritanya sampai habis. Kalau kalian suka dengan cerita model menyentuh hati, menyayat hati di channel Cinta Tanpa Izin, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar tidak ketinggalan update cerita romantis langsung tamat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.